Fathia Universitas Tadulako dengan judul disertasi Hegemoni Mempau Kodako dalam pembelajaran siswa tingkat sekolah dasar di Kabupaten Poso. Harapan saya ke depan dapat memberikan manfaat di bidang pendidikan dan ilmu sosial bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Sartika Andi Patau, program studi ilmu sosial program doktor Stambuk B103-20019 dengan judul Hegemoni Mempau Kodako dalam pembelajaran siswa tingkat sekolah dasar di Kabupaten Poso dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Selanjutnya Promovenda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Ketua Komisi Etik Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alamansari, MSI IPU ASEAN Engineer selaku Ketua Tim Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada pagi hari ini khususnya Bapak Ibu tim penguji senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, hadir semua lengkap untuk menguji kandidat. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Hairiyah Ahsan MSI selaku sekretaris. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Ike Junita Triwardani MSI. Selamat datang Prof di Universitas Tadulako dan terima kasih atas kehadirannya. Prof Ike ini saat ini menjabat sebagai koordinator program studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSI selaku penguji internal. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Daud Karel Walanda MSc PhD, promotor rangkap penguji. Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairid MSc MH, co-promotor dan penguji. Bapak Profesor Dr. Herman MSc, penguji. Itu doa dari saya karena sedikit lagi beliau akan
Profesor tinggal menunggu SK. Yang saya hormati Bapak Dr. Ilyas Esos, MSc selaku penguji. Yang saya hormati kandidat Promopenda Sartika Andi Patau. Bagaimana? Sehat untuk mengikuti ujian? Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, tampak hadir Rektor Unsimar. Terima kasih atas kehadirannya dan jajarannya tentunya, dan keluarga Promovenda. Hadirin Bapak Ibu dosen yang berbahagia, Saudara Promovenda, atas permohonan saudara pada hari ini saudara akan diuji pada ujian sidang terbuka promosi doktor dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian dibuka. Selanjutnya saya persilahkan pada promotor Bapak Profesor Dr. Daud Walanda, PC, untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovenda. Silakan, Prof. Baik, terima kasih yang terhormat Ketua Dewan Penguji Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari, MSc, IPU Asset Engineering. Yang kami hormati Profesor Dr. Ike Junita Triwardani, MSc, sebagai penguji eksternal. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan Penguji, juga tamu undangan yang berbahagia. Saya akan membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovenda nama Sartika Andi Patau, nomor stambuk B10320 019, yang pagi hari ini akan mempertahankan disertasinya hegemoni Mompau Podago dalam pembelajaran siswa tingkat sekolah dasar di Kabupaten Poso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan tim penyangga yang kami hormati, kami tim promotor dari Saudari Sartika Andi Patau yang terdiri dari Profesor Daud K. Walanda, SC PhD sebagai promotor, Dr. Siti Heria Aksan, MSI sebagai co-promotor, Profesor Dr. Muhammad Hairil, MSI MH sebagai co-promotor, menyampaikan ucapan terima kasih. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada Saudari Promovenda. Saudari Promovenda, sebentar lagi saudari akan mempertahankan disertasi yang saudari telah kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing saudari menyelesaikan disertasi, dimulai dari seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi atau seminar hasil penelitian, dan sekarang saatnya Anda akan berdiri mempertahankan disertasi yang Anda telah tulis dalam sidang promosi doktor. Kami berharap saudari dapat mempresentasikan disertasi saudari dengan baik kepada sidang yang terhormat, juga kepada hadirin pada tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik dari saudari Promovenda dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudari dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudari banggakan dan pertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan
dan anggota sidang promosi yang terhormat, tamu undangan yang berbahagia. Promovenda lahir di Poso pada tanggal 1 Agustus 1985. Orang tua Bapak Joni Andi Patau almarhum dan Ibu Marlin Banatau SPD. Telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Andini Gracia, Rian Dix, dan Andi Tevania Velove. Jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA diselesaikan di Poso. Jenjang sarjana S1 diselesaikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sintu Maroso di Poso pada tahun 2004. Magister S2 diselesaikan pada program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008. Kemudian pada tahun 2020 melanjutkan ke jenjang program Doktor Ilmu Sosial atau Ilmu Komunikasi, konsentrasi Ilmu Komunikasi pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Promovenda adalah salah satu dosen di Universitas Sintu Maroso, Kota Poso. Selanjutnya kami serahkan saudari Promovenda kepada sidang terbuka Senat Universitas berkenan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promovenda serta kelayakan Promovenda mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Demikian pertanggungjawaban akademik dari kami sebagai tim promotor dan co-promotor. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Profesor Daud Karel Walanda, MSc, PhD. Saudara Promovenda, atas permohonan saudara, pada hari ini akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul Hegemoni Mempau Podago dalam Pembelajaran Siswa Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Poso. Selanjutnya saya persilahkan pada Sekretaris Ujian Ibu Dr. Siti Khairia Ahsan, MSc, untuk membacakan surat keputusan yang berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada pagi hari ini. Disilakan Ibu. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izinkan kami selaku sekretaris di sidang ujian terbuka ini untuk membacakan keabsahan dari SK. Yang kami hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alaman Saleh MSc, Ibu Isi Insinyur. Yang kami hormati, yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Ike Junita Triwardane MSc. Yang kami hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSc. Yang kami hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Daud Karel Walanda MSc, PhD. Yang kami hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairul MSc, MH. Yang kami hormati, yang terpelajar Bapak Dr. Ahmad Herman MSc. Yang kami hormati, yang terpelajar Bapak Dr. Ilyas Esos MSc. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 0690-8.4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka serta mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama
Sartika Andi Patau, Stampuk B 10320-019, Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor. Judul penelitian, Hegemoni Podago dalam pembelajaran siswa tingkat sekolah dasar di Kabupaten. Panitia pelaksana, Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSI, Ibu Engineer sebagai ketua, Dr. Siti Heri Ahsan MSI selaku sekretaris, Profesor Dr. Ike Junita Triwardani MSI selaku penguji eksternal, Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSI selaku penguji internal, Profesor Dr. Daud Karel Walanda MSc PhD selaku promotor, Profesor Dr. Muhammad Hair MSc MH selaku penguji, Dr. Ahmad Herman MSc selaku penguji, Dr. Ilyas Isos MSc selaku penguji. Kedua dan seterusnya. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka secara offline sesuai protokol kesehatan COVID-19. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 20 Februari 2023, Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Engineer, tembusan kepada Departemen Rektor Universitas Tadulako. Demikian pembacaan SK ini kami buat kembalikan pada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dr. Siti Heri Ahsan MSI. Selanjutnya pada Pemda dipersiapkan segala sesuatunya untuk menyampaikan ringkasan hasil penelitian, dan kami tim penguji memberikan waktu paling lama 10 menit. Disilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tim penguji, Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSI, Ibu Asian Engineering, Ketua, Dr. Siti Chaira Ahsan MSI, Sekretaris sekaligus promotor, Profesor Dr. Ike Junita Triwardani MSI, penguji eksternal, Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSI, penguji internal, Profesor Dr. Karel Walanda MSc PhD, promotor, Profesor Dr. Muhammad Hairil MSc PhD, penguji, Dr. Ahmad Herman MSc penguji, Dr. Ilyas Esos MSc penguji, seluruh tamu undangan, pejabat pemerintah, pimpinan universitas, rekan kerja, keluarga dan sahabat, dan yang saya hormati orang tua bersama anak terkasih. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan anugerahnya, sehingga pada hari ini kita semua boleh berada di tempat ini untuk melaksanakan ujian terbuka promosi doktor Promovenda dengan judul Hegemoni Mempau Podago dalam pembelajaran siswa tingkat sekolah dasar di Kabupaten Poso. Ketua tim penguji bersama seluruh tamu undangan izinkan Promovenda mempresentasikan disertasi Hegemoni Mempau Podago dalam pembelajaran siswa tingkat sekolah dasar di Kabupaten Poso. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah kita ketahui bersama bahwa proses pembelajaran di sekolah dasar dilaksanakan berdasarkan yaitu kurikulum, dan kurikulum yang dimaksudkan di sini adalah kurikulum 2013, di mana pencapaiannya harus berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan selanjutnya dari kurikulum dijabarkan ke dalam setiap mata pelajaran dengan menggunakan silabus, dan dalam proses pelaksanaannya di kelas, proses belajar mengajar dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya RPP itu sendiri memiliki standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan indikator pembelajaran. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana
penggunaan RPP ini, penerapan RPP ini dapat berhasil di dalam kelas oleh guru pada siswa pada saat proses belajar mengajar. Selanjutnya dari hasil observasi yang dilakukan oleh Promovenda terdahulu, bahwa ditemukan permasalahan yang ada di sekolah dasar di Kabupaten Poso, yaitu yang pertama, siswa memiliki nilai yang baik atau secara kognitif nilai siswa baik, tetapi secara afektif masih rendah. Kemudian kemampuan berkomunikasi atau psikomotorik siswa masih rendah. Dan selanjutnya materi hanya sebatas konsep dan tidak dipahami oleh siswa. Ada banyak hal yang dapat mencapai proses belajar mengajar yang baik di dalam kelas. Salah satu indikatornya yaitu kearifan lokal. Mengapa kearifan lokal? Kearifan lokal atau budaya merupakan salah satu indikator di mana guru bisa bersosialisasi atau melakukan proses belajar mengajar dengan siswa. Kearifan lokal yang dimaksudkan di sini adalah kearifan lokal dari masyarakat Kabupaten Poso, yaitu suku Pamona. Kearifan lokal di Kabupaten Poso ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, rumah adat disebut dengan tambi, tarian adat yaitu moende, modero, dan mutaro. Selanjutnya upacara adat, ada padungkuk, pakasuia, dan morambulangi. Selanjutnya ada filosofi yaitu tuhu siwagi, tuhu malinuwu, dan sintuwu maroso. Selanjutnya ada nilai hidup yaitu mombetuwu naka, tuhu mombe patuhu, dan mumpau podago. Dan ada lagu daerah yaitu Leban Tanah Poso, Doni Dole, dan Rana Poso. Ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis budaya yang ada di suku Pamona Kabupaten Poso. Dan selanjutnya melalui Mumpau Podago diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang telah ditemukan. Mumpau Podago adalah cara berkomunikasi dengan menerapkan nilai-nilai etika dan sopan santun. Kebiasaan ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Pamona. Sehingga Promovenda mengambil judul disertasi yaitu Hegemoni Mumpau Podago dalam pembelajaran siswa tingkat sekolah dasar di Kabupaten Poso. Dan yang menjadi tujuan penelitian adalah yang pertama, menganalisis hegemoni Mumpau Podago dalam pembelajaran tingkat sekolah dasar di Kabupaten Poso. Yang kedua, menganalisis proses hegemoni dalam pembelajaran tingkat sekolah dasar di Kabupaten Poso. Dan yang ketiga, menganalisis kegunaan budaya dalam proses hegemoni bagi guru dan siswa tingkat sekolah dasar di Kabupaten Poso. Kita ketahui bersama tadi sudah Promovenda jelaskan bahwa yang menjadi permasalahan yaitu proses pembelajaran, di mana masalah strategi komunikasi, yaitu belum dirancang dengan baik, belum menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, belum mempunyai tujuan yang jelas, dan belum memberikan hasil yang diharapkan. Sehingga Promovenda merekomendasikan Mumpau Podago yang untuk pelaksanaannya didukung oleh proses, fungsi masyarakat, jenis, dan acara. Mumpau Podago ini sudah sering digunakan di dalam acara adat pada saat pernikahan adat di Kabupaten Poso. Sehingga dengan Mumpau Podago dapat menghegemoni pada proses belajar mengajar di tingkat sekolah dasar yang akan terlihat dalam RPP, kemudian dalam aspek sopan santun, aspek kerjasama, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan selanjutnya, proses hegemoni itu sendiri, proses Mumpau Podago berdasarkan aspek sopan santun dan aspek kerjasama. Dan nanti akan terlihat kegunaan hegemoni Mumpau Podago pada guru dan siswa. Proses pelaksanaan Mumpau Podago itu sendiri dilakukan oleh pematua adat atau dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Poso pematua adat yaitu ketua adat, kepada Tausondo yaitu orang banyak, yang dilakukan pada saat Pau Purinawa yaitu kegiatan pembuka, Uneki Patada pada kata-kata inti, dan Tondu Patada yaitu pada salam penutup. Dan oleh pematua adat akan menerapkan nilai-nilai Limbayo Pombetiranai, Metugunaka, dan Dapowani, yaitu nilai-nilai etika yang ada di
berdasarkan kearifan suku Pamona. Dan kemudian akan direspon oleh Tausondo atau orang banyak dengan Limbayo atau Pombe Tiranai, Metugunakan, dan Samuel. Selanjutnya, proses pelaksanaan Mompau Podago ketika diterapkan dalam proses pembelajaran dapat terlihat dilakukan oleh guru kepada siswa pada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan guru akan menginternalisasikan nilai-nilai etika, sopan santun, dan emosional. Selanjutnya, siswa akan merespon guru dengan nilai-nilai etika, sopan santun, dan emosional. Kemudian nanti akan dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengoptimalkan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Mompau Podago itu berdasarkan prinsip sopan santun oleh Rich tahun 2014, di mana ada aspek kearifan, aspek kedermawanan, aspek pujian, aspek kerendahan hati, aspek kesepakatan, dan aspek simpati. Dan selanjutnya, yang kedua, yaitu prinsip kerjasama oleh Gris tahun 1989 dengan nilai-nilai aspek kuantitas, aspek kualitas, aspek hubungan, dan aspek cara. Metode penelitian adalah jenis kuantitatif dan dilaksanakan pada 3 sekolah, yaitu Sekolah Dasar SDN Negeri 7 Poso, Sekolah Dasar Negeri 6 Tabalu, dan Sekolah Dasar GKSP 2 Tentena. Unit analisis adalah 48 orang siswa dan 3 orang guru. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, angket, dan dokumentasi. Setelah proses penyajian data, Promovenda mendapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, analisis hegemoni Mompau Podago dalam pembelajaran dapat terlihat pada saat perencanaan dilakukan melalui penyusunan RPP. Yang kedua, menerapkan aspek sopan santun, kerjasama, dan etika. Yang ketiga, aspek sopan santun dengan nilai-nilai kearifan, kedermawanan, pujian, kerendahan hati, kesepakatan, dan simpati dilakukan dengan baik oleh guru. Yang keempat, penerapan aspek kerjasama dengan nilai-nilai kuantitas, kualitas, hubungan, dan cara dilakukan dengan baik oleh guru. Dan yang kelima, hegemoni Mompau Podago berhasil karena mencapai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil yang kedua yaitu analisis proses Mompau Podago kepada siswa terlihat dalam aspek sopan santun dan kerjasama dengan masing-masing nilai yang terkandung, yaitu hasilnya sama, di mana ada 28 di atas 28 orang siswa yang menjawab ya, dan kedua aspek diterapkan dengan baik kepada siswa. Dan hasil yang ketiga yaitu analisis kegunaan budaya dalam proses hegemoni Mompau Podago. Pada guru adalah aspek etika, sopan santun, dan berwibawa memiliki hasil yang sama, yaitu dilakukan oleh 2 orang guru. Dan yang kedua pada siswa adalah aspek etika direspon oleh 35 siswa, aspek rasa hormat oleh 33 siswa, dan aspek sopan santun oleh 33 siswa. Sehingga yang menjadi kebaruan penelitian yaitu pada saat proses pelaksanaan Mompau Podago, dari guru menghasilkan yang pertama kekuasaan, dominan, dan kepemimpinan. Dan pada siswa terlihat dengan adanya mengingat, meniru, patuh, dan taat. Hegemoni Mompau Podago pada guru yaitu yang pertama kekuasaan, di mana guru dapat mengarahkan, membimbing, dan mendidik siswa. Yang kedua, pada aspek dominan, yaitu guru sebagai fasilitator membuat siswa aktif, antusias, dan termotivasi. Yang ketiga, dengan aspek kepemimpinan, guru dapat menuntun siswa untuk mengoptimalkan kognitif, afektif, dan psikomotorik mencapai tujuan pembelajaran.
Selanjutnya, hegemoni Mumpaung Podago pada siswa, yaitu yang pertama terlihat pada tindakan siswa dengan mengingat, di mana siswa memperhatikan, menyimak, mendengar, dan memahami tindakan dan konsep serta menyimpan dalam memori sebagai pengetahuan dan pengalaman belajarnya. Untuk aspek yang kedua yaitu meniru, di mana siswa dapat merespon guru dalam berbicara dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Mumpaung Podago. Dan yang ketiga, siswa terlihat patuh dan taat, yaitu dengan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan arahan guru dan melaksanakan arahan guru dengan disiplin dan tanggung jawab. Demikian presentasi Promovenda terhadap hegemoni Mumpaung Podago dalam pembelajaran siswa tingkat sekolah dasar di Kabupaten Poso. Diucapkan terima kasih dan Promovenda kembalikan kepada Ketua Promovenda. Selanjutnya kita masuk pada acara sesi berikut tanya jawab. Yang pertama, saya persilahkan kepada Ibu Profesor Dr. Ike Junita Triwardani MSc. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Promovenda, Sartika Andi Patal, sehat? Ya, selalu menarik ya meneliti tentang kearifan lokal ya, karena ternyata kalau kita terus tumbuhkan kearifan lokal ini ya, jadi itu akan bisa menjadi kekayaan ya, kekuatan untuk kita ya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi ya tentang hasil penelitian ini. Nah, ketika memasukkan muatan lokal ya, saya sebut muatan lokal ya, mungkin kearifan lokal ini ke dalam sistem pendidikan formal ya, maka ini seperti ada upaya merajut dua hal yang sebenarnya sangat berbeda ya. Kalau budaya lokal ini kan muncul dari leluhur, kemudian petua-petua, kemudian informal, dan ini berasal turun temurun gitu ya. Nah, sedangkan untuk pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah itu formal ya, dilembagakan dan strukturnya itu sangat rasional ya. Mungkin kurikulum itu sifatnya lebih jelas ya, lebih terstruktur. Nah, pasti menurut saya ini membutuhkan banyak sekali penyesuaian ya, karena ini mencoba dikomunikasikan ya, dibangun strategi-strategi komunikasi. Nah, mungkin Promovenda bisa menjelaskan kira-kira metode-metode apa sih yang digunakan oleh guru untuk mengembangkan translasi atau membangun jejaring melalui strategi-strategi komunikasi tadi. Saya mohon penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Yang Amat Terpelajar Profesor Dr. Ike Junita Triwardani MSc. Promovenda akan menjawab pertanyaan yang diberikan bahwa selama ini proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah dasar khususnya di Kabupaten Poso sesungguhnya sudah berdasarkan kearifan lokal Mumpaung Podago tanpa disadari. Namun akhirnya untuk pengembangan strategi komunikasi dalam proses belajar mengajar, memang saat ini guru masih belum optimal, karena memang seharusnya antara strategi komunikasi pembelajaran atau teknik pembelajaran atau metode pembelajaran itu ternyata berbeda dengan strategi komunikasi pembelajaran, sehingga dalam beberapa momen untuk pengembangan kompetensi atau profesionalisme guru dalam strategi komunikasi dilakukan beberapa pertemuan untuk saling men-share terkait dengan strategi komunikasi itu sendiri. Dalam proses komunikasi ini apakah anak diperhatikan, siswa diperhatikan sebagai bagian dari membangun strategi komunikasi tadi? Sebagai sasaran utama dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa menjadi perhatian dalam strategi komunikasi itu sendiri. Yang ada peroleh di lapangan, kira-kira apa yang
apa yang dilakukan anak memberikan kontribusi pada guru ketika dia memutuskan misalnya strategi ini saja yang kita pakai. Itu dari pengamatan lapangan kira-kira diperoleh nggak? Contohnya apa? Ya, terlihat bahwa ketika guru menerapkan Mompau Podago ini, siswa kemudian merespon dengan baik. Contohnya dalam Mompau Podago itu kita bukan cuma saja sekedar berbicara, tetapi kita juga menguasai karakteristik dari anak. Karena sudah menguasai karakteristik dari anak itu sehingga materi pembelajaran bisa disampaikan dengan baik dan kemudian direspon, diterima dengan baik oleh siswa dan terjadi proses komunikasi yang komunikatif antara guru dan siswa. Saya lihat memang sudah mencapai tujuan ya, ada motoriknya dapat, kognitifnya dapat ya. Nah, tapi tetap muncul ya di situ benturan resistensi gitu ya, di mana interest anak itu mungkin kalau kita membandingkan budaya kearifan lokal, kemudian anak sekarang kan mau tidak mau pasti dia juga diterpa oleh budaya-budaya baru gitu ya, yang mungkin bagi mereka lebih asik ya karena mereka bisa raih itu kapanpun ya. Jadi mungkin kalau di sekolah waktunya sekian lama, sedangkan di luar kan terpaan budaya itu cukup besar gitu ya. Nah mungkin dari hasil tadi ya riset, ada nggak cara mensiasati tadi transaksi yang tidak berjalan dengan baik gitu ya? Atau mungkin mengatasi hambatannya seperti apa? Jadi pada saat proses belajar mengajar dengan menggunakan Mompau Podago ini, memang kita ketahui bersama pada saat belajar itu siswa tentunya tidak akan hanya perhatian kepada kita saja atau mengikuti sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi di sana akan terjadi bahwa siswa akan bermain, kemudian mengganggu teman, ada siswa yang bosan. Tetapi dengan Mompau Podago, yaitu dengan menguasai karakteristik dari siswa, guru itu bisa melihat hal-hal yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Contohnya ketika guru melihat ada siswa yang bermain atau bercerita dengan teman sebangkunya, guru akan mendekati dan kemudian sambil menyampaikan materi pembelajaran menegur siswa, tetapi dengan cara mungkin menyentuh pundak siswa sambil tetap menyampaikan materi pembelajaran itu, sehingga siswa tidak merasa bahwa siswa itu sendiri sedang ditegur oleh gurunya. Mompau Podago ini ketika dimasukkan dalam kurikulum sekolah sudah berjalan berapa lama? Mompau Podago ini baru kali ini diterapkan di dalam sekolah, dalam dunia pendidikan. Baru diuji coba ya berarti ya. Baiknya riset itu nanti bagaimana riset itu akan bermanfaat ya. Nah, dari hasil riset ini ya, mungkin Promovenda memiliki ini ya, bisa merumuskan atau bisa menyusun kira-kira strategi apa yang nanti dapat dikembangkan ya, dan mungkin akan berlanjut terus bagaimana menerapkan kearifan lokal khususnya dalam kasus ini adalah untuk Mompau Podago ini, sehingga nanti bisa terus gitu ya, bisa ada terus dalam pendidikan formal ya, walaupun tadi merajutnya berbeda ya antara budaya dengan pendidikan formal. Jadi dari riset yang Anda sudah lakukan ini, kira-kira punya usulan nggak, strategi apa nanti yang harus diterapkan ketika kita akan menggali, ketika kita akan menerapkan kembali budaya atau kearifan lokal tadi dalam pendidikan formal? Strategi yang akan dilakukan ketika kita akan menggali kembali atau mendengarkan kembali terkait dengan kearifan lokal yang ada. Yang pertama, sesudah ujian promosi ini dari Promovenda sudah berupaya untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah dan ada perusahaan terkait untuk mensosialisasikan dan menerapkan strategi Mompau Podago ini, yaitu kami nanti akan melaksanakannya serentak di Kabupaten Poso dalam pembelajaran terkait dengan keberadaan dari PT Poso Energi. Jadi di satu kabupaten, di Kabupaten Poso, kami nanti akan memberikan pembelajaran terkait dengan keberadaan PLTA Poso Energi dengan menerapkan strategi komunikasi Mompau Podago. Kemudian kita lupakan menerapkan itu pada anak-anak ya, karena kita berpikir kalau prinsip komunikasi
komunikasi kepada anak itu kan kita tidak bisa hanya satu arah ya, seakan kemudian anak memahami itu akan sangat sulit gitu ya kalau diterapkan. Nah mungkin sekedar saran atau usulan saja bagaimana nanti penelitian ini akan bisa bermanfaat gitu ya untuk pengembangan berikutnya. Saya melihat belum terpetakan ya problematisasinya gitu ya. Misalnya kenapa sih budaya itu harus diajarkan kepada anak-anak? Nah, kenapa melalui sekolah gitu ya? Nah itu mungkin perlu dijawab gitu ya nanti. Jadi sehingga ketika dalam sebuah proses komunikasi itu kan terjadi tarik menarik ya. Jadi ketika guru mengajarkan pada anak juga harus paham kenapa ini harus diajarkan, melalui apa yang harus diajarkan gitu ya. Nah ini mungkin untuk melengkapi tadi ya ketika nanti akan diterapkan di bekerja sama dengan pemerintah, dengan beberapa perusahaan ya. Jadi sisi keikutsertaan ini semua ada ya, nanti ketika guru ikut, kemudian siswa ikut, pemerintah gitu ya, kemudian perusahaan, nanti akan lebih mudah kita mobilisasi ya, sehingga nanti budaya Mompau Bodago ini nanti bisa lestari ya, bisa tumbuh nanti di kalangan siswa. Oke, kalau menurut satu pertanyaan terakhir, apa yang ingin Anda sarankan yang menurut Anda sangat perlu ya dalam penerapan budaya Mompau Bodago ini? Mengapa Promovenda sangat tertarik dengan Mompau Bodago? Karena dengan Mompau Bodago yaitu bahwa kita bisa menyampaikan pesan kepada penerima pesan dengan harapan supaya pesan yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Dan kemudian di sana ada aspek pengembangan dari aspek afektif, sehingga ketika kita berbicara itu kita bisa menyampaikan dengan baik, sopan santun dan dengan beretika. Harapan supaya dari guru ke siswa, ketika siswa diterapkan Mompau Bodago nanti karena itu akan menjadi kebiasaan, siswa ketika pulang ke rumah hal itu akan diterapkan di dalam keluarga, dan ketika dia di masyarakat bertemu dengan teman-temannya atau dengan siapa saja, dia akan melakukan hal yang sama, yaitu Mompau Bodago. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, MSc, selaku penguji internal. Silakan, Prof. Di atas kesempatan yang diberikan pimpinan sidang, sekretaris dan instruksi yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati Ibu Mika yang sedang bergabung bersama-sama dan para keluarga hadirin serta di sini ada juga pimpinan Pak Rektor Musiman untuk mensupport salah seorang tenaga mesinnya. Saya ingin bertanya sebetulnya letak penelitian saudara ini berada pada Mompau Bodago sebagai sarana komunikasi atau sebagai strategi pembelajaran. Iya, Mompau Bodago sebagai sarana komunikasi yang kemudian diterapkan ke dalam proses pembelajaran. Kedua-duanya ya. Tadi juga disinggung ada kurikulum. Iya. Jadi ini intrinsik di dalam kurikulum. Iya, karena dalam proses pembelajaran kita berdasarkan RPP, yaitu pada kegiatan awal, inti, dan kegiatan penutup, yang dalam kurikulum itu harus mencapai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian dari program pendidikan dan lintas pendidikan POSO, Kabupaten POSO, atau baru sebatas riset yang kira-kira akan disumbangkan sebagai pikiran-pikiran gagasan dalam dimensi sosial budaya untuk bidang pembelajaran. Apakah begitu? Iya, dan Kabupaten Poso.
ini adalah sesuatu yang sangat unik, sehingga bisa menghasilkan secara bersamaan jadi dampak kognitif, afektif dan psikomotorik secara bersamaan, dan tentu saja dalam bingkai kultural. Ini menarik sekali. Cuma saya tidak melihat di mana sebetulnya Mumpaung Pedagog ini yang bisa ditemukan dalam beberapa sesi pembelajaran menurut data yang disampaikan di sini. Ya, tidak dilihat sebetulnya. Karena ada beberapa tahapan atau proses pembelajaran yang oleh para ahli, misalnya kalau kita lihat salah satunya dari swasta, yaitu tadi ya, menurut bahwa paling tidak ada di bagian awal itu ada self induction, baru masuk ke explain, ya, lalu closure, jadi penguatan dan di mana Mumpaung Pedagog diletakkan dalam proses belajar mengajar itu. Pembelajaran terlihat dalam 3 kegiatan yang ada di RPP, yaitu yang pertama kegiatan pembuka. Jadi contohnya pada saat masuk, guru dan siswa akan saling memberikan salam, dan pada saat memberikan salam itu tidak hanya sebatas memberikan salam biasa, tetapi misalkan disertai dengan selamat pagi anak-anak, kemudian sambil tersenyum, sehingga dengan penguasaan emosional seperti itu bisa membuat siswa yang tadinya mungkin kurang bersemangat saat mengikuti pembelajaran, tetapi kemudian termotivasi dan semangat. Kemudian ketika guru dan siswa pada saat proses belajar mengajar, guru menyampaikan materi dengan, kalau selama ini ada beberapa sesuai dengan hasil penelitian yang Promovenda dapatkan, bahwa guru hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran tanpa melihat situasi, kondisi, dan karakteristik dari siswa. Jadi mau siswa itu terima atau tidak, guru terus saja dengan menyampaikan materi. Tetapi dengan Mumpaung Pedagog, guru menyampaikan materi, tetapi juga memberikan ekspresi-ekspresi yang baik kepada siswa, sehingga siswa bisa termotivasi dan antusias untuk belajar dan memberikan respon balik yang baik ketika diminta oleh guru. Saya tertarik sekali dengan hasil penelitian yang dijelaskan tadi itu. Jadi kalau sifatnya ini adalah sesuatu yang diproduksi dalam RPP, ya, kita sudah jelaskan bahwa pada tahap self induction itu yang didahului dengan membuka yang mungkin obrolan ringan dengan siswa, sehingga terjadi kontak antara siswa dengan kontak senjata itu. Jadi kontak komunikasi yang kira-kira lebih memungkinkan untuk terjadinya proses belajar mengajar yang baik. Nah, pertanyaan saya berikutnya, karena Mumpaung Pedagog ini adalah dimensi kultural yang juga diharapkan akan sebanyak-banyaknya tentu berdimensi psikomotorik dan kognitifnya, saya kira tidak terlalu banyak yang bisa diharapkan di sana karena didominasi oleh materi pelajarannya. Pertanyaan saya berikutnya adalah, ditumpangkan di mata pelajaran apa saja atau semua? Dilakukan pada semua mata pelajaran. Bisa untuk semua mata pelajarannya. Setelah penelitian awal, atau menurut Ibu sudah pernah ada penelitian sebelumnya Mumpaung Pedagog dalam setting classroom gitu? Belum pernah
global. Nah, baik. Ini saya kira baru sekali, saya sangat mengapresiasi, dan ke depan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dikreasi, karena ada prinsip-prinsip juga yang tentu harus dipertimbangkan. Kalau dia ditumpangkan, jangan sampai kendaraan yang ditumpang itu jadi rusak. Jadi misalnya untuk mata pelajaran apa namanya, matematika, ini kemudian karena terlalu didahulukan ini tumpang sarinya ini, sehingga pembelajaran matematikanya tidak bisa tuntas. Ini bagus dikerahkan teman-teman dari FKIP untuk mendalami. Saya kira cukup dari saya, dan saya sampaikan selamat kepada Anda sudah membuka satu apa yang mungkin belum dapat dikatakan sebuah inovasi, tapi ini adalah kesempatan untuk membuka sesuatu yang baru dalam dimensi pendidikan kita. Baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan sekarang. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairil, MSc, MH. Silakan Pak. Puji. Selamat pagi, jelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia dan kita muliakan bersama Ketua Sidang, Sekretaris, dan seluruh tim penguji yang hadir pada hari ini, terkhusus sahabat seangkatan saya, Prof. Ike. Kami sama-sama seperjuangan kuliah di Bandung dulu. Beliau mahasiswa di tempat yang sama di Universitas Pajajaran. Terima kasih Prof. Hatur nuhun berkenan hadir jauh-jauh dari Bandung. Juga hadir Pak Rektor Unsimar, sahabat. Terima kasih Pak Rektor, luar biasa kehadirannya hari ini, dan seluruh jajaran keluarga besar Unsimar yang juga berkenan hadir. Promo Venda, Ibu Sartika di Batau, masih terlalu tegang saya lihat Bu. Tapi memang namanya sidang promosi begini, mau sesantai apapun pasti tetap susah dihilangkan nervousnya, tapi tidak apa-apa. Jadi begini, saya sama dengan Prof. Ike tadi, juga Prof. Nur. Kalau Prof. Ike banyak-banyak dimensi akademik keilmuannya, paduan dengan Prof. Nur tadi pendekatan budaya, apalagi Prof. Nur tadi ini sesama orang Poso masuk dengan sapaan budaya itu luar biasa. Memang terkait konteks mewariskan nilai-nilai kearifan lokal ke anak cucu itu bukan perkara membalikan telapak tangan. Ini hal yang memang harus dibangun dari dasar. Makanya Mahatma Gandhi itu pernah bilang begini, ini bukan bahasa Poso ya, your future depend what you do in the present. Maka memang masa depan anak-anak itu ditentukan sejak ia berada di bangku dasar atau sekolah dasar. Nah, yang sangat menarik dari apa yang telah Ibu paparkan ini, betul ini sesuatu yang unik, berbeda. Apalagi pertama, tentu kami semua, khususnya saya, memberikan apresiasi yang luar biasa. Ibu telah membuka satu cakrawala akademik baru, khususnya dalam kajian kearifan lokal, di mana penerapannya ke pendidikan. Yang menjadi pertanyaan saya singkat, Ibu, apa Ibu yakin Mempau Podago ini, Mempau Podago ini akan tetap lestari di tengah gelombang teknologi informasi dan komunikasi? Terima kasih atas pertanyaannya. Prof. Venda akan menjawab bahwa Mempau Podago akan bisa tetap terus lestari di kehidupan, khususnya di Kabupaten Poso oleh suku Pamona. Kenapa? Apalagi di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dengan adanya gadget yang
saat ini marak digunakan oleh anak-anak mulai dari bahkan usia TK, apalagi usia SD, justru karena dengan Mumpau Podago, masukan-masukan dari yang luar itu bisa dideteksi sejak dini kepada anak, yaitu misalkan dengan mengkomunikasikan atau menegur anak dengan cara yang baik dengan Mumpau Podago. Jadi Mumpau Podago ini bukan hanya sekedar berbicara dengan sopan santun, tetapi juga dalam penyelesaian masalah, ketika mengalami masalah-masalah atau menyampaikan masalah-masalah hal-hal yang rumit, ketika disampaikan dengan Mumpau Podago, kalau dalam bahasa Poso, Prof, Mumpau Podago itu sangat dalam maknanya. Ya, ketika orang tua mengatakan Mumpau Podago, jadi harapannya ketika ke sana orang yang marah atau anak-anak atau siswa yang tadinya tidak dengar-dengaran, ketika kita komunikasi dengan Mumpau Podago itu akan bisa lebih baik kembali. Podago ini bisa menjadi salah satu filter budaya luar yang kemudian akan menjadi warna, khususnya di Pamona, Bu ya. Iya, baik, sebelum saya menyerahkan ke ketua sidang, izinkan saya juga menyampaikan apresiasi, selamat untuk bisa ada di podium yang Ibu tempati sekarang. Itu perjuangan panjang. Kami pernah ada juga di posisi Ibu dan kami merasakan bagaimana suasana tegang, campur dan lain-lain. Nanti mungkin ketua sidang yang akan mempersilahkan Ibu minum kalau lagi kering mulutnya karena tegangnya di atas podium. Ya, selamat Ibu ya, terima kasih. Jawabannya sangat komprehensif dan menurut saya cukup dari saya. Sekian, terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Ilyas SOS MSc. Silakan. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan sidang, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Sari MSc, yaitu ASN SPD. Yang saya hormati Sekretaris Sidang, Lairi Ahsan MSc, Bu Dr. Lairi Ahsan MSc. Yang saya hormati tamu kita, Puji tamu Profesor Dr. Universitas Triwandani MSc. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSc. Yang saya hormati tim promotor yang terdiri dari Profesor Dr. Profesor Dr. Daud Karel Rolanda MSc PhD dan Ibu Ceri tadi. Kemudian Pak Puji Profesor Dr. Muhammad Hairul MSMA dan Pak Dr. Muhammad Herman MSc, serta seluruh hadirin yang hadir pada acara ini. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat dulu ke Ibu Tatika yang tentu saja pada hari ini adalah insya Allah menjadi langkah terakhir dari semua proses akademik yang dilalui dalam kuliah di Prodi Ilmu Sosial S3 Unpad. Dan ini relatif cepat ya, 2 tahun. Mudah-mudahan disertasinya juga seiring dengan waktu yang cepat itu. Baik, menarik sebetulnya untuk melihat kajian ini karena kelihatannya lintas disiplin. Itu banyak dari dari pendidikan dan juga ada sedikit komunikasinya. Kenapa saya bilang sedikit komunikasinya? Karena kalau saya baca-baca memang sedikit komunikasinya. Padahal masuknya di konsentrasi ilmu komunikasi. Ya, saya ingin bertanya soal ini. Ini kan kearifan lokal, Mumpau Podago sebagai sebuah kearifan lokal yang tentu saja berlaku umum bagi masyarakat Poso, terutama dari etnik
Mamona. Dan ini diintroduksi ke dalam dunia pendidikan. Dengan tadi sudah disampaikan ada contohan beberapa sekolah yang menjadi tempat penelitian dan bahkan masuk dalam kurikulum dengan adanya RPP. Nah, pertanyaan pertama yang saya sampaikan, bagaimana kemudian mengintroduksi kurikulum ini ke dalam dunia pendidikan dan bagaimana metodenya sehingga dia bisa kemudian connect. Kemudian yang kedua, Poso ini terkenal dengan daerah yang multi etnik. Ya, daerah yang multi etnik. Tentu saja kita tidak bisa melupakan masa kelam tahun 97 sampai tahun 2006-2007 ketika konflik terjadi. Dan ada kaitan tentu saja dalam proses pembelajaran, terutama ketika nilai-nilai Mompau Podago ini diintroduksi ke dalam dunia pendidikan. Pertanyaan yang kedua yang tadi, bagaimana mengakomodasi nilai-nilai itu pada etnis yang berbeda? Karena saya yakin kalau mungkin sekolah sampel di Pamona mungkin relatif homogen, mungkin hanya ada 1-2 orang atau beberapa orang dari siswa itu ya berasal dari etnik lain. Tetapi kalau yang sampelnya di Poso Kota ataupun di Poso Pesisir, tentu saja sekolahnya multi etnik. Apa strateginya dan bagaimana kemudian kesulitannya menghadapi ketika siswa yang berbeda etnik itu harus memahami Mompau Podago ini sebagai bagian dari pembelajaran. Kalau nilai-nilai yang ditempel-tempelkan begitu tidak menjadi pokok, tentu saja hanya menjadi bagian, tidak menjadi terlalu menjadi masalah. Tetapi ketika dia masuk dalam kurikulum menjadi RPP, tentu saja ini menjadi, menurut saya akan ada sedikit kesulitan. Mungkin bisa dijelaskan itu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Silahkan di komentar. Jadi pada yang akan terpelajar Dr. Ilyas SOS ini, mereka akan menjawab pertanyaan yang diberikan, yaitu yang pertama bahwa seperti apa koneksi dari kurikulum RPP kemudian Mompau Podago. Kita ketahui bersama bahwa kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, capaian pembelajaran yang harus dihasilkan kepada siswa yaitu mengoptimalkan aspek kognitif pengetahuan, aspek psikomotorik yaitu keterampilan atau skill siswa, dan yang terakhir aspek afektif yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai di sini dimaksudkan mulai dari nilai-nilai kearifan lokal, budaya, dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya koneksinya di dalam Mompau Podago yaitu pada saat proses belajar mengajar berlangsung, guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran saja, tetapi juga di dalamnya sudah menerapkan terinternalisasi banyak nilai-nilai pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Jadi guru tidak hanya menyampaikan materi atau pesan saja, tetapi di dalamnya itu sudah terinternalisasi ketiga aspek tersebut. Jadi itu koneksi dari kurikulum RPP dan Mompau Podago. Dan selanjutnya bagaimana menerapkan Mompau Podago kepada siswa yang berbeda etnik atau suku di Kabupaten Poso. Jadi yang melatar belakangi penelitian ini juga bahwa sebelumnya Promofeda telah melaksanakan beberapa penelitian bukan hanya kepada anak-anak yang ada di daerah yang dominan dengan suku Pamona, tetapi juga pada siswa-siswa yang berasal dari suku lain, berbeda suku. Di sini ada beberapa kepala sekolah yang contohnya dari Poso Pesisir. Poso Pesisir itu kita ketahui di sana bahwa justru di sana adalah daerah pasca konflik. Anak-anak selain di Poso Pamona Bersaudara atau Poso Kota, di daerah Poso Pesisir itu adalah anak-anak yang di sana orang tuanya adalah pasca konflik. Jadi dengan menerapkan Mompau Podago ada banyak hal yang bisa kami hasilkan, mulai dari
meningkatkan kognitif siswa, kemudian mengajarkan siswa yang tadinya etika, nilai-nilai etikanya tidak juga kurang, tetapi memang masih harus terus kita memberikan pemahaman-pemahaman penerapan sehingga ketika siswa bersosialisasi selain dengan lingkungan yang ada, misalkan guru atau keluarga yang dia temui hanya setiap hari hanya itu saja, tetapi ketika dia bertemu dengan orang lain, dia bisa bersosialisasi dengan baik, dia bisa berkomunikasi, bisa komunikatif, bisa melakukan proses sosialisasi dengan masyarakat. Saya, ketika misalnya bicara soal proses pembelajaran, tentu kan di dalamnya ada guru juga. Pak, guru juga menjadi aspek yang paling krusial di dalamnya. Tidak seluruhnya sih gurunya adalah berasal dari etnik Pamunan. Pertanyaan saya, apakah ada proses untuk pelatihan ataupun penanaman nilai-nilai? Taruhlah misalnya kalau ada guru yang baru diterima dari daerah lain, apalagi dengan sistem seleksi CPNS yang tidak lagi terbuka. Nah, apakah pemahamannya juga sama ataukah mungkin ada pelatihan sebelumnya sehingga mereka memahami nilai-nilai itu? Kemudian yang kedua tadi terkait dengan soal nilai-nilai yang kemudian membawa Podago itu di aspek kognitif, di mana aspek dalam konteks kognitif yang membawa Podago itu dimasukkan. Kalau aspek yang lain saya kira mungkin lebih luas, tapi karena bisa dicontohkan kan gitu ya, perilaku yang bisa dicontohkan oleh guru atau siapa saja pembelajaran di sana. Tapi kalau aspek kognitifnya itu dari sisi mana? Kalau misalnya pelajarannya matematika atau fisika, aspek kognitif apa di situ yang masuk dengan nilai-nilai Podago? Dalam nilai-nilai Podago, yaitu di sini lebih ke tujuan pembelajaran. Ketika tujuan pembelajaran misalkan siswa itu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kriteria ketuntasan mengajarnya 85%, ketika itu bisa tercapai, maka proses dari Podago itu dikatakan berhasil. Nilai-nilai Podagonya itu dari situ. Jangan-jangan nilai, maksudnya Anda hanya mencocokkan ketika ada keberhasilan ini dari aspek yang Anda teliti, membangun Podago, bukan begitu? Nah, karena kalau mau dia indikatornya tentu harus ada indikator nilai yang tertera di situ untuk mengatakan itu hasil secara kognitif pengetahuannya mereka dari nilai-nilai membangun Podago. Mengetahui bahwa kognitif siswa itu dengan penerapan Podago jadi baik, yaitu terlihat pada saat siswa berkomunikasi dalam proses pembelajaran dengan guru. Komunikasi yang dimaksudkan yaitu terkait dengan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Ahmad Herman Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Sidang dan para tim penguji, sekretaris atas kesempatan yang diberikan, terutama terkhusus penguji eksternal luar biasa perjalanan dari Bandung, tadi sempat cerita. Mudah-mudahan sudah sempat istirahat, Prof. Ya, karena saya tahu betul kalau dari Jakarta ke Palu itu kita curi-curi istirahat di bandara karena berangkatnya jam 2:30, Prof ya. Ya. Oke. Para tim pengujian saya hormati, termasuk kandidat. Kalau Pak juga di sini ada beberapa rekan kandidat, terutama Pak Rektor Siman. Saya yakin beliau sangat konsen, bahkan mengawal mulai dari pertama masuk sampai selesai, titik darah penghabisan Pak Rektor. Ya, oke. Saudara-saudari Promovenda yang insya Allah dalam beberapa menit akan menyandang gelar doktor. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi kembali. Doktor ilmu sosial dalam bidang kajian utama ilmu komunikasi. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin bagi
saya menarik karena ini sudah sering kita diskusikan, bahkan mulai kita ketemu di semester 1 teori-teori sosial hingga saat ini kita ketemu bahkan selesai. Tadi dari tampilan RPP yang Bu Ika sampaikan, nah saya teringat, sempat juga tadi saya diskusi dengan promotor, saya sempat teringat konsep MBKM. Konsep MBKM sekarang itu, karena itu juga seorang akademisi, konsep MBKM itu kalau saya tidak salah di RPS itu, bahkan sekarang itu kami juga dosen mencoba mengintegrasikan antara team based project dan case method. Begitu berkali Pak Rektor ya. Ya, itu yang nilai-nilai dari yang kami juga coba sematkan dalam RPS. Bahkan dalam setiap satu semester itu kalau bisa ada bagian team based projectnya dan case methodnya, itu berbasis IKU, indikator kinerja utama. Nah, pertanyaan saya sebetulnya ada dua. Pertanyaan pertama adalah apakah nilai Mompau Podago itu juga diintegrasikan dalam RPP. Misalnya ada memang satu kali pertemuan itu kemudian diintegrasikan ke dalam situ bahwa setiap guru, jadi dalam pikiran saya seperti ini Bu Ika, siapapun nanti yang menggunakan ini RPP itu, entah itu nanti dia di SD manapun, itu juga mengintegrasikan nilai-nilai itu. Kira-kira seperti apa itu pertanyaan pertama? Silakan boleh dijawab. Kepada yang amat terpelajar Dr. Ahmad Irman MSI, Promoven akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi Mompau Podago merupakan strategi komunikasi sarana dalam menyampaikan materi pembelajaran dari guru ke siswa. Jadi memang ini sudah dimasukkan ke dalam RPP untuk satu kali pembelajaran pada siswa. Namun tidak hanya terpaku pada satu kali pembelajaran itu saja. Mompau Podago ini dapat diterapkan pada setiap kali pembelajaran meskipun di berbeda materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Nah, Ibu ini kan akademisi. Ya, jadi selesai ini kan akan mencoba menerapkan konsep itu. Nah, apakah misalnya ini kan nanti kita berharap bahwa Mompau Podago itu tidak hanya berada pada level dasar, elementary school atau SD. Nah, mungkinkah, gitu, pertanyaannya adalah mungkinkah ini bisa dinegosiasikan dengan konsep-konsep MBKM ketika Ibu nanti mengajar? Gitu. Mompau Podago bisa dinegosiasikan ke dalam konsep belajar Merdeka Belajar. Jadi bukan hanya di Merdeka Belajar, tetapi sesungguhnya harapan dari Promovenda bahwa Mompau Podago ini tidak hanya di dalam dunia pendidikan pada guru dan siswa, tetapi juga dalam penerapan kehidupan sehari-hari, bahwa dengan Mompau Podago akan terjadi keharmonisan hidup ketika kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan etika, sopan santun, dan kerjasama. Terima kasih atas jawabannya. Saran saya ini coba diolah kembali. Siapa tahu masih bisa jadi satu tulisan untuk di artikel jurnal. Ya syukur-syukur bisa Scopus yang terkait, karena kalau saya mencoba menyelami ini juga ada kaitannya dalam konteks komunikasi antar budaya. Ya, jadi coba diolah lagi kembali dengan data ini, kemudian dikaitkan ke sana. Kan kalau saya tidak salah untuk maju ujian promosi ini kan sudah ada artikelnya ya, jurnal internasionalnya. Tapi mungkin bukan Scopus. Saran saya coba diolah lagi kembali, kemudian kedepankan konsep-konsep komunikasi antar budayanya. Kalau Pak Dr. Ilyas tadi mengatakan masih sangat sedikit, nah coba diulas dalam konsep komunikasi antar budaya berdasarkan data ini, kirim ke jurnal lagi kembali, siapa tahu syukur-syukur bisa Scopus, gitu ya, supaya bisa juga cepat naik pangkat. Saya pikir itu
Ketua Sidang Pimpinan Sidang atas kesempatannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tiba saatnya ke ko-promotor dan sekaligus sekretaris sidang pada pagi hari ini. Silakan Ibu Dr. Siti Hairia Ahsan MSI. Terima kasih Prof. Pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya tidak terlalu banyak bertanya karena sudah kurang lebih 1 tahunan intens berkomunikasi, berdiskusi, kemudian yang terkait dengan Umpau Podago ini. Ya. Jadi apa yang Ibu Tastika capai hari ini memang bagian daripada diskusi-diskusi panjang kami sebagai tim promotor dari Prof. Daud maupun dari kami. Hegemoni Umpau Podago dalam pembelajaran siswa tingkat sekolah dasar di Kabupaten Poso. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa dalam setiap wilayah tentu saja ada kearifan-kearifan lokal yang muncul yang seiring memberikan makna pada kehidupan keseharian daripada masyarakat tersebut. Nah, Umpau Podago ini adalah salah satu daripada kearifan lokal tersebut, yang mana konsepnya yaitu terkait dengan sopan santun dan kerjasama baik dalam kehidupan keseharian. Nah, sebagai temuan di dalam disertasi Ibu itu konsep hegemoni di dalam penerapan Umpau Podago dalam pembelajaran siswa ini. Nah, sependek pemahaman kami yang terkait dengan hegemoni ini, ada unsur-unsur yang terkait dengan kekuasaan, kemudian dominan dan leadership di dalamnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Anthony Chades. Ya. Bagaimana Ibu menginternalisasi konsep daripada hegemoni ini di dalam proses pembelajaran siswa tingkat dasar? Silakan. Pada yang belajar Dr. Siti Hairia Ahsan MSI, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan terkait dengan hegemoni Umpau Podago. Hegemoni yang dimaksudkan dalam Umpau Podago ini adalah hegemoni dari teori Gramsci yang menerapkan dan juga menerapkan di mana di sana ada kekuasaan dominan dan kepemimpinan. Namun aspek-aspek tersebut yang dimaksudkan adalah lebih ke arah mendidik atau mengarahkan, membimbing siswa itu sendiri. Jadi, nah ini bisa kita lihat bersama, ada gambar yang ditampilkan bahwa di situ ada guru. Dengan keberadaannya guru tentunya di dalam kelas sebagai pengelola kelas juga bisa menerapkan aspek tersebut, yaitu kekuasaan, dominan, dan kepemimpinan. Namun dalam hegemoni di dunia pendidikan, kekuasaan yang dimaksudkan di sini adalah lebih ke mengarahkan, membimbing, dan mendidik siswa. Kemudian dominan, yaitu guru sebagai fasilitator bisa membuat siswa lebih aktif, antusias, dan termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Dan kemudian untuk kepemimpinan atau leadership-nya, di mana dengan kepemimpinan tersebut guru bisa menuntun siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya
saya persilakan pada promotor dan mereka penguji, Bapak Profesor Dr. Daud Kader Walanda, MSc. Silakan, Prof. Baik, terima kasih kepada Ketua Dewan Penguji, Bapak Ibu anggota Dewan Penguji serta tamu undangan yang kami hormati, lebih khusus keluarga dari Promopenda yang tetap setia mendukung sejak awal hingga pertanyaan saya ini mungkin hanya penguatan saja ya. Jadi Ibu Satika Andi Patau, Ibu sudah melakukan penelitian tentang Mopau Dago ini pada siswa tingkat sekolah dasar. Saya ingin mendapat pemikiran atau menggali pemikiran Ibu apabila Mopau Dago ini dilakukan penelitiannya pada tingkat sekolah menengah atau bahkan tingkat perguruan tinggi pada mahasiswa. Bagaimana pemikiran Ibu? Apa yang terjadi? Mopau Dago ini apakah bisa hegemoninya ini bisa berlangsung? Pada yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Daud Kawalanda, MSc, PhD, mungkin akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Mopau Dago ketika diterapkan pada pembelajaran di tingkat sekolah menengah pertama atau menengah atas dan di perguruan tinggi, memang tentunya belum tentu bisa akan tercapai. Tetapi menurut Promopenda dengan adanya Mopau Dago dengan lebih menekankan kepada memahami karakteristik dari penerima pesan, harapannya proses komunikasi atau pemberian pesan itu bisa terlaksana dan kemudian penerapan nilai-nilai dari Mopau Dago itu juga bisa tersampaikan kepada penerima pesan. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Daud Kader Walanda, MSc, selaku promotor, dengan pertanyaan yang singkat ya, dijawab dengan lugas oleh Promopenda. Baik, sebelum kita tutup, saya juga satu pertanyaan ya ke Promopenda. Sebelumnya saya memberikan apresiasi ya atas risetnya yang telah selesai dan dibuat laporan setebal ini. Nah, ini kan tadi Promopenda mengatakan budaya ini ya. Nah, kalau penerapan budaya, kita lihat beberapa negara di dunia ini kan kita tahu atau membaca ya informasinya, negara Jepang itu terutama disiplinnya, budaya antrinya luar biasa, dan sepertinya mereka penerapannya mulai memang dari TK malah SD dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana melestarikan budaya ini khususnya di Poso, dan menurut Promopenda apakah penerapannya ini hanya di sekolah formal ya, di non formal gimana, misalnya di pendidikan masyarakat ya. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan penerapan Mopau Dago ini, karena ini penting, terutama bagaimana melestarikan. Kalau tidak ada upaya-upaya melestarikan ini, ya nanti generasi ke depan sudah tidak, bisa saja kemungkinan tidak mengenal lagi apa itu Mopau Dago, seperti itu ya. Dan mungkin apakah memang pemerintah daerah juga mengalokasikan khusus untuk kegiatan Mopau Dago ini di sekolah formal atau non formal, seperti itu ya. Silakan. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Haji Kalam Ansari, MSc, Ibu ASN Engineering. Promopenda akan menjawab pertanyaan yang diberikan bahwa bagaimana terkait dengan bagaimana penerapan dari Mopau Dago itu. Jadi
penerapan dari Mompau Podago itu sudah memang benar sekali bahwa harus diterapkan sejak usia dini, baik dari tentunya seharusnya bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak. Nah, Mompau Podago ini di masyarakat di Kabupaten Poso oleh masyarakat suku Wamona merupakan nilai hidup yang sejak dulu dilakukan turun-temurun. Namun melalui penelitian ini Promovenda berharap bahwa bisa mengingatkan kembali kepada masyarakat mulai dari dunia pendidikan, bukan hanya di tingkat sekolah dasar, tetapi juga bisa diterapkan di tingkat-tingkat selanjutnya, bahkan di kehidupan masyarakat, baik di berbagai bidang, agar supaya dalam proses penyampaian pesan, dalam kita melakukan komunikasi, pesan itu bisa tersampaikan dengan baik. Kita tahu bersama bahwa biasanya ada perdebatan pada saat menyampaikan satu pesan, tetapi ada baiknya bila pesan itu bisa disampaikan dengan baik dan kemudian di sana akan terjadi proses komunikasi yang mengoptimalkan kepada lebih memahami karakteristik dari siapa penerima pesan itu, sehingga akan terjadi respon yang baik antara penerima pesan dan pemberi dan penerima pesan, yaitu dengan adanya nilai-nilai etika, sopan dan sopan santun. Ya, jadi harapan Promovenda juga bagaimana untuk memperkenalkan, mengingatkan kembali terkait dengan Mompau Podago itu, bahwa itu bukan hanya saja bisa diterapkan di Kabupaten Poso, khususnya suku Pamona, oleh suku Pamona, tetapi juga oleh kita semua, bahwa dalam berkomunikasi itu sangat baik bila kita menerapkan Mompau Podago. Jadi di sana akan lebih terjalin silaturahmi atau hubungan yang baik antara pemberi dan penerima pesan. Dan harapan saya Promovenda dengan adanya para tamu undangan yang hadir pada saat ini, yang adalah sebagian besar dari Kabupaten Poso, bisa sudah mengetahui seperti apa Mompau Podago dan bisa kita mulai terapkan mulai dari sekarang ini, dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja kita, dan di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Bapak Ibu tim penguji, Bapak Ibu hadirin dan saya hormati saudara Promovenda, tim penguji telah selesai melaksanakan tugas dalam acara ujian terbuka ini, dan juga Ibu Dr. Siti Hairiah Hasan telah merekap nilai yang masuk, dan oleh karena itu kami tim penguji sepakat tidak men-skorsing ujian terbuka ini, dan langsung kami umumkan nilai yang telah masuk dan telah direkam. Baik Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, saudara Promovenda, kami segera menyampaikan hasil ujian. IPK sebelum disertasi itu telah diperoleh 3,75, dan kemudian hasil ujian pada hari ini mendapat nilai rata-rata 89,3. Itu artinya mendapat nilai A. Dengan demikian IPK-nya menjadi 3,89. Dan ini yang penting saya pikir, tim penguji dengan nilai yang ada bersepakat memberikan predikat yudisium pujian atau cum laude. Tim penguji bertanya, apakah diterima keputusan ini atau banding? Terima kasih Pak Profesor. Puji Tuhan menerima dengan luar biasa. Iya, baik, terima kasih. Mohon ke depan untuk menandatangani
berita acara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Sartika Andi Patau menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi ilmu komunikasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan saudari sebagai amal jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara atau semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah sebagai seorang dokter. Saya ucapkan selamat. Baik Bapak Ibu, silakan untuk duduk kembali. Ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan bersama pesan dan kesan dari Dr. Sartika Andi Patau. Silakan. Terima kasih kepada Ketua Tim Penguji dan seluruh tim penguji. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat dan anugerah yang sudah diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan proses perkuliahan S3 program studi ilmu sosial di Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan sangat baik, dan bersyukur ilmu yang saya dapatkan melalui para dosen saya bisa pertanggungjawabkan dan akan saya abdikan dengan baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP selaku Rektor Universitas Tadulako, kepada Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineering, Direktur Pasca Sarjana, kepada Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sudirman MSc Cieta, kepada Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP yang selama proses pembelajaran di Pasca Sarjana Universitas Tadulako saya sudah boleh menempuh dengan sangat baik sekali dan mendapat banyak kemudahan dalam proses pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Daud Kawalanda MSc PhD selaku promotor saya. Terima kasih Prof sudah mengarahkan, membimbing dan selalu menekankan agar supaya saya memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Terima kasih kepada Dr. Siti Jaira Hasan MSI selaku kopromotor dan juga Koordinator Program Studi Ilmu Sosial Pasca Sarjana Universitas Tadulako yang telah membimbing, mengarahkan dan selalu membantu saya dalam melaksanakan proses pembelajaran dan juga dalam penulisan disertasi. Ucapan terima kasih kepada Ketua Tim Penguji Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSI IPU ASEAN Engineering. Terima kasih Pak Prof. Beliau sejak dari awal waktu masih menjabat Direktur Pasca Sarjana dan bersyukur sampai saat ini bisa memimpin ujian sidang promosi saya. Terima kasih Pak Prof sudah memberikan dan selalu membantu saya dalam proses pembelajaran dan
telah memimpin sidang pada hari ini. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ika Junita Triwardani MSI selaku penguji eksternal saya yang sudah jauh-jauh datang dari Bandung. Terima kasih Prof, dan sudah menambah banyak pengetahuan terhadap saya terkait dengan disertasi hegemoni Mumpau Mumpodago. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, penguji internal yang juga telah memberikan sumbangsi dan saran terkait dengan disertasi. Terima kasih kepada para penguji saya yang sejak dari awal, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI MH, pada Bapak Dr. Ahmad Herman MSI, dan kepada Dr. Ilyas Esos MSI. Terima kasih Pak, sudah banyak memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan ilmu komunikasi itu sendiri. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf pengajar S3 Pascasarjana Universitas Tadulako, sehingga dalam proses pendidikan di sini sudah mendapat banyak bekal dan pengembangan dalam karir dan aktivitas kehidupan lainnya. Ucapan terima kasih kepada Dr. Suwaripanti Esos MM, Rektor Universitas Situ Maroso bersama jajarannya dan seluruh sivitas akademika atas bantuan, dukungan, kemudahan, dan motivasinya sehingga bisa menyelesaikan program doktoral. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, Ibu Madlin Banataud, SPD, bersama Ananda, Rian Giggs, dan Ani Teofania, juga Andini Gracia Yomba, atas doa, motivasi, dan supportnya sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan sampai dengan saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, sahabat, atas dukungan, motivasi, dan bantuan sehingga saya terus termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan saya. Ucapan terima kasih kepada kepala sekolah tempat saya melaksanakan penelitian hadir pada saat ini. Terima kasih Bu Kepala Sekolah yang juga sudah banyak membantu baik dalam proses penelitian dan juga untuk tulisan disertasi. Ucapan terima kasih kepada tenaga administrasi program studi S3 Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Tadulako yang banyak memberikan dukungan dan membantu baik dalam administrasi dan dalam penyelesaian kuliah. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semangat berjuang juga untuk angkatan saya, angkatan 2020 program studi ilmu sosial. Semoga setelah saya akan segera menyusul yang lainnya. Terima kasih atas semua bantuan, dukungan, terlebih doa yang telah diberikan sehingga saya bisa mencapai dan berhasil dalam menyelesaikan program studi doktoral ilmu sosial di Pascasarjana Universitas Tadulako. Semoga dengan semua yang sudah kita lakukan dan jalani serta akan kita laksanakan bersama bisa memberi manfaat bagi keluarga, bangsa, dan negara serta mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih. Kita telah menyimak bersama pesan dan kesan Dr. Sartika Andi Patao. Dan kami tim penguji mengucapkan selamat ya sekali lagi pada Dr. Sartika Andi Patao atas keberhasilan ini.
selamat untuk alma mater yang tadi ini disaksikan juga oleh Pak Rektor beserta jajarannya. Selamat untuk keluarga, dan terlebih lagi selamat untuk promotor dan co-promotor yang telah berhasil mengantarkan saudara Dr. Sartika Dipatau sebagai doktor dalam bidang konsentrasi ilmu komunikasi. Ya. Baik, Bapak Ibu tim penguji, hadirin yang saya muliakan, dengan demikian maka berakhir acara sidang ujian terbuka promosi doktor untuk kesempatan ini. Dan dengan demikian, namun sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Siti Haria Hasan, MSc, selaku ko-promotor dan sekretaris ujian, Ibu Profesor Dr. Ike Junita Triwardani, MSc. Terima kasih sekali lagi Bu atas kehadirannya mengantarkan Dr. Sartika Dipatau ini berhasil mempertahankan disertasinya pada saat ini. Dan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, MSc, selaku penguji internal. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Daud Karel Walanda, MSc, selaku promotor dan penguji. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil, MSc, Magister Hukum. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Herman, MSc, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Ilyas Esos, MSc, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah penuh hikmat secara saksama menyimak jalannya sidang ujian promosi dokter pada pagi tadi hingga siang hari ini. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, sidang ujian terbuka promosi dokter atas nama Dr. Sartika Dipatau nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.